Hidup dan kasih setia kau kurniakan padaku. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Aku telah bosan hidup. Aku melempaskan keluhanku. Aku berbicara dalam kepahitan jiwaku. Tanganmu yang membentuk dan membuat aku. Tapi engkau hendak membinasakan aku. Engkau membuat aku dari tanah liat. Tapi engkau hendak menjadikan aku kembali jadi debu. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Ayub pasal yang ke-10. Beberapa gubahan. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub pasal yang ke-10. Masih di dalam bagian besar, Ayub menjawab teman-temannya, secara khusus Bildad dan Elifaz yang berbicara lebih dulu terhadap dirinya. Pada bagian ini melanjutkan pasal 9, melanjutkan pasal 9, Ayub menyampaikan maksud diri bahwa ia sudah tidak dapat bertahan menjalani apa yang dialaminya. Sehingga di sini juga diungkapkan tentang bagaimana keadaan dirinya. Ya, di dalam bagian ini juga disebutkan bahwa hidup dan kasih setia Tuhan dikaruniakan Tuhan Allah kepada dia yang memelihara hidup dan kehidupan dia. Namun di balik pengakuan bahwa Allah memelihara, Allah melindungi, ia justru berkata, aku sudah bosan hidup karena ada kepahitan yang ia alami. Dia menyampaikan keluhan yang sangat dalam. Dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Ia mengaku bahwa Tuhan atau Allah yang membuat diri yang ciptakan dirinya. Tapi sekarang menurut Ayub, ia atau dirinya mau dikembalikan menjadi debu. Ya, dia tidak sanggup menerima, menanggung penderitaan semuanya itu. Bahkan dalam bagian terakhir dari Ayub pasal 10, dia kembali lagi mempertanyakan Tuhan, mengapa aku keluar dari kandungan? Mengapa aku dilahirkan? Maunya dia tidak bisa dilahirkan kalau hanya untuk menerima penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses inilah yang terjadi di dalam diri Ayub. Lalu bagaimana jika pengalaman pahit seperti itu terjadi dalam hidup dan kehidupan kita? Bisa saja kita berkata seperti Ayub, mengapa aku harus dilahirkan? Aku tidak cukup setia. Aku secara utuh, penuh bergantung kepada Tuhan. Lalu mengapa derita itu terjadi dalam hidup dan kehidupan? Keluhan normal seorang manusia, keluhan normal seseorang ketika dia berada di dalam derita, penderitaan, pahit dan kepahitan hidup yang tidak bisa dilukiskan oleh apapun. Hanya menyampaikan keluhan yang bisa saja tidak membutuhkan jawaban dari siapa-siapa. Penderitaan kadangkala membuat seseorang lebih bergantung kepada Tuhan, tetapi juga seringkali terjadi yang menyesali tentang hidup dan kehidupan. Dan
hampir-hampir atau mungkin saja orang meninggalkan iman, meninggalkan percaya, dan beranjak dari tempat ia berpijak untuk berpindah ke area lain dan melupakan segala sesuatu. Tapi kita perhatikan, Ayub tidak seperti itu. Dia bertahan dalam debu, derita, penyakit, penderitaan, kepahitan, dan masih banyak lain yang terjadi di dalam dirinya. Saudaraku, dalam konteks kekinian, bisa saja pengalaman pahit itu terjadi pada sesama kita, orang lain. Jika itu terjadi, maka tugas kita bagaimana mendampingi dia, berada dengan dia untuk mendengarkan keluhan pahit, keluhan-keluhan, dan juga mendampingi dia supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam atau dia berlari dari hadapan Tuhan. Namun jika penderitaan yang seperti itu terjadi dalam diri kita bisa belajar dari Ayub. Bagaimana menikmati kehidupan ini di dalam penderitaan. Derita, kepahitan bisa ada, bisa saja terjadi. Namun iman kita, ketergantungan kita pada Tuhan tidak pernah luntur. Saudara-saudara, mungkin kita bisa berkata bahwa ya, enak dibicara, tapi kalau sudah terjadi dalam hidup, belum tentu kita bisa menanggung semuanya itu. Memang benar, berkata-kata itu mudah, tapi ketika langsung mengalami pengalaman pahit, tidak semua orang mampu menanggung beban seperti apa yang dipercapkan. Yang pasti, Tuhan tahu persis kemampuan kita untuk ia membiarkan cobaan itu terjadi pada kita atau tidak. Dia tahu persis ketika kita tidak mampu, maka dia akan membuka jalan sehingga kita keluar dari kehancuran dan derita serta penderitaan. Pastinya datang dan tetap dekat dengan Tuhan. Sampaikan keluhan, berkata-kata kepada dia, itu lebih penting dan lebih utama. Sampaikan keluhan pahit kepada Tuhan. Dia akan merubah segala sesuatu yang kita tidak duga sebelumnya bisa terjadi. Mari saudara-saudaraku, kita kembali buka Alkitabmu, baca Ayub pasal 9 dan 10 dan temukan kekayaan indah di dalam makna-makna yang terkandung di dalam Ayub pasal 9 dan 10. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.